Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan berdoanya. InsyaAllah kita semua termasuk dalam umatnya. Dan insyaAllah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang istiqomah tiap ahad pada subuh mengikuti talim dan kami adakan baik di masjid maupun di mushola, yang mana selalu kontinu bergilir dan sudah mulai setelah pada syawal kemarin. Alhamdulillah setelah kita ada Bapak Ustaz Saifuddin yang akan memberikan ujangan atau sosial untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kali ini semangat kita kemarin di bulan Ramadan tetap terjaga, karena kita akan menyambut lagi hari besar peradaban itu, yaitu Idul Adha. Semoga semangat kita yang telah ditunda selama sebulan insya Allah tetap terjaga, sehingga kita dapat memaksimalkan semangat lagi untuk memperoleh pahala yang dibagi nanti di bulan Idul Adha nanti, yang mana seperti diketahui bahwa kita di bulan depan ini mengemban tugas dari jamaah untuk mempersiapkan segala sesuatu melaksanakan hari-hari akbar tersebut. Karena itu kepada bapak-bapak semua kami mohon bantuan partisipasinya, dan juga kepada jemaah yang ingin nanti berkorban silakan menghubungi kami, pengurus masjid dan juga panitia yang sudah terbentuk. Semoga di hari nanti kita dapat melaksanakan bersama-sama dengan lancar insya Allah. Demikian semoga dari kami kepada Bapak Ustaz, mohon diisi waktunya mana supaya motivasi kita di bulan Ramadan ini tetap terjaga dan dapat kita mempersiapkan diri menghadapi bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan Idul Adha yang disusul Allah. Waktu dan waktu yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa qala ulama taqwal ilah madar kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain tidak bukan kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, johiratan atau kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, juga diberi nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Ahad, memasuki hari yang ke-24 di bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan April tahun 2025, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah dan atas petunjuk dari Allah, kita dapat hadir, duduk, berkumpul, bermuajah, bersilaturahim di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, perumahan Sunrise Garden, Bukit Putra, Cilengsi, dalam rangka menghadiri majelis ilmu taklim yang diselenggarakan oleh pengurus masjid. Mudah-mudahan kita semuanya, juga anak cucu kita, keturunan kita, oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita sesudah mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang 4 perkara yang apabila 4 perkara tersebut kita amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, kita amalkan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, insya Allah akan dapat
menyelamatkan kita dari azab kubur dan akan dapat menjadi sebab alam kubur kita nanti oleh Allah diluaskan, dilapangkan, bahkan dijadikan raudhah, jadikan taman miryaudil jinan, dari taman-taman sorga. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kirim hadiah bacaan dari suratul Fatihah sebagai ummul kitab, sebagai ummul Quran untuk muallif pengarang kitab yang akan saya baca, yaitu Al-Faqih Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada halaman 13 baris yang ke-13 terdapat keterangan. Qala al-faqih rahimahullah, man aroda ayyan jua min ajabil qabri fa'alaihi ayulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus shalawat was shadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih. Fa inna hadhil asya' tudi'ul qabra wa tuwasi'uh. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kidbu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Nah, ini yang akan kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadani wa hadakumullah. Keterangan tersebut Al-Faqih akan mencoba untuk mengartikannya. Qala telah bertutur kata sapa Al-Faqih, yaitu Al-Faqih. Qala ini kedudukan kalimatnya fi'il madi mabniun ala fathin la mahalallaha minal i'rab. Al-faqih fa'iluhu marfu'un bi fi'li wa alamatu raf'ihi. Jadi al-faqih ini kedudukan kalimatnya jadi fa'il dari fi'il lafadz qala. Qala telah bertutur kata sapa al-faqih. Al-faqih, yang dimaksud al-faqih di sini adalah pengarang kitab ini, yaitu Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-faqih secara lugah, secara bahasa atau secara etimologi bisa diartikan orang yang paham agama. Jadi benar-benar paham hukum-hukum agama. Namanya faqih. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Man, barang siapa aroda, yang ingin atau yang berkehendak, opo ayan jua, agar diselamatkan, min ajabil qabri, dari ajab kubur yang sangat mengerikan, ajab kubur yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Nah, barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, fa'alaihi, maka wajib atasnya atau maka seyogyanya lah ia, opo ayulazima, agar hendaknya
memulajamahkan atau membiasakan, mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan arba'ata asya'a akan 4 perkara. Jadi barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, maka ia harus membiasakan 4 perkara. Yang 4 perkara ini dibiasakan, dilakukan secara istimrar, secara kontinu, jangan terputus, dijaga, dipelihara, diperhatikan, bahkan diutamakan dari perkara yang lainnya. Karena setiap kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, pasti satu saat kita akan menjadi penghuni alam kubur. Itulah rumah masa depan kita, namanya alam kubur. Rumah yang sekarang kita tinggal bersama keluarga kita di dalamnya, itu sementara. Cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau. Lalu kemudian kita akan menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Nah, tentu di alam kubur kita ingin selamat dari azab kubur. Tentu kita ingin alam kubur kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Maka oleh karenanya kita harus membiasakan 4 perkara. Karena alam kubur itu keadaannya di sana tergantung amal yang kita lakukan di alam dunia. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata, man dakhalal qabra bila zadin ay bila amalin shalih maka annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa mati kemudian dikubur, masuk alam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan, lantaran ketika hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, banyak meninggalkan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, belum sempat beramal, belum sempat beribadah, belum sempat taubat, ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya. Masuklah ia alam kubur tidak membawa bekal, baka annama raqibal bahra bila safinah. Maka sungguh ia seakan-akan mengarungi lautan samudra yang sangat luas dan dalam, tidak menggunakan nahoda. Artinya ia akan celaka di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita sering berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Baik, kita lanjutkan. Wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan ia harus menjauhkan diri dari 4 perkara. Jadi enggak cukup hanya mengamalkan, hanya membiasakan yang 4 perkara tanpa menjauhi yang 4 perkara lagi yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Jadi harus balance antara 4 perkara yang harus diamalkan dengan 4 perkara yang harus ditinggalkan. Dua-duanya harus jalan. Jangan hanya membiasakan mengamalkan yang 4 perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi yang 4 perkara yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Nah, ini namanya enggak seimbang. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun 4 perkara yang harus dibiasakannya, didawamkannya. Yang pertama adalah pamuhafadzatus sholawat. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga, memelihara sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita.
termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat seminggu sekali setiap hari Jumat. Itu pun wajib. Nah, apabila kita berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk selalu menjaga, memelihara, memperhatikan sholat fardu 5 waktu, amalan ini akan menyebabkan kita nanti oleh Allah di alam kubur, oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Jadi kalau kita umpama mau bertanya kepada diri kita sendiri, nanti saya selamat enggak ya dari azab kubur kalau saya sudah masuk alam kubur? Ya lihat, setiap hari sholatnya dikerjakan enggak atau ditinggalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat kepada orang-orang yang beriman bukan untuk Allah, tapi untuk keselamatan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Inna Allah ta'ala ja'ala sholata sababal linajatikum walisa'adatikum fa'akimuha tanju min ajabih. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala sholata, telah menjadikan sholat sababan, itu sebagai sebab, linajatikum, untuk keselamatan kalian, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Satu dunia umpama orang tidak ada yang sholat, semuanya kafir, semuanya durhaka, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha agung, Allah tetap Allah, Tuhan semesta alam. Cuma kita yang rugi nanti, yang menyesal. Atau sebaliknya, satu dunia orang ibadah semua, kita melakukan ibadah kepada Allah dengan rajin, tapi ingat, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Karena Allah nggak butuh ibadah kita. Kita diperintahkan sholat untuk kita, untuk keselamatan kita. Itu pun bagi yang mau selamat. Wasa'adatikum, dan untuk kebahagiaan kalian. Maka oleh karena itu, ana waqta sholah wala tu'akhiruha an waqtiha wasalluha bil jamaah. Jaga, pelihara, perhatikan waktu-waktu sholat. Kita kadang-kadang ya, waktu kerja diperhatikan banyak banget. Saya kerja setiap hari masuk jam 7, diperhatikan tuh. Sebelum jam 7 udah ada di tempat kerja. Tapi kenapa waktu sholat gak diperhatikan? Padahal waktu sholat 5 waktu itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa aqimis sholata lidulukis samsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Ini ayat yang menentukan waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lainnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat kanat adalah sholat alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitabam mauquta, telah ditentukan, telah ditetapkan waktunya. Kita sebagai tukang dagang, punya toko, kita perhatikan tuh waktu buka toko, waktu tutup toko. Karena kalau terlambat buka toko, pelanggan kita banyak yang belanja ke orang lain. Kita perhatikan tuh, itu urusan dunia. Masya Allah. Wala tu'akhiruha an waqtiha, dan janganlah sekali-kali kalian mengakhirkan sholat dari waktunya. Jangan menunda-nunda sholat, jangan menanti-nanti sholat, jangan menangguhkan sholat. Karena ketika Rasulullah SAW beliau diisrokan, dimi'rajkan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, itu beliau oleh Allah diperlihatkan ketika beliau berkunjung ke neraka, di mana beliau mengatakan, Ra'aitu lailatal mi'raji
Lailata usriya bi ila samai raaitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usim fatasilu dimagum kan nahril azim. Yaquluna ya wailah wa ya suburuh. Faqultu li Jibril alaihi salam man haula'i ya Jibril? Qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Pada malam aku diisrakan, aku melihat banyak laki-laki, banyak perempuan tidak terhitung. Kepala mereka sedang dipukul-pukul dengan gada yang sangat besar sampai kepalanya hancur, poloknya keluar, mengalir bagaikan sungai yang sangat besar. Mereka menjerit-jerit kesakitan, tapi tidak ada yang menolong. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah mereka itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha." Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di alam dunia suka menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat. Kadang-kadang dikodok sholat subuh di waktu duha. Emang ada sholat di waktu duha? Malaikat bingung. Kata malaikat, ini gua catat sholat subuh pas sholat duha ya. Masya Allah. Segitu teh sholat. Tetap sholat, cuma sholatnya di akhir waktu. Masih dipukul kepalanya. Apalagi yang sama sekali tidak sholat. Lebih dari itu, dimasukkan ke dalam neraka sakor, dibakar panas menyala-nyala. Kemudian ditanyakan kepada mereka, masalah kakum pisakor, apa yang menyebabkan kamu dibakar oleh Allah pada hari ini di neraka sakor yang panas menyala-nyala? Qalu, mereka menjawab, di antara jawaban mereka adalah lam naku minal musallin. Adalah aku dulu ketika di dalamnya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya begitu dengar hayya 'alal falah, itu tafsirnya adalah asri'u ila ada'is shalah. Asri'u ila najati wa sa'adah. Artinya bersegeralah kalian menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita dipanggil sama muadzin, diajak mau selamat, mau bahagia dunia akhirat. Kemudian wasalluha bil jamaah, dan sholatlah kalian dengan berjamaah. Sebab sholat dengan berjamaah jauh lebih baik nilainya, jauh lebih afdal, pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Kita sholat sendirian di rumah 40 tahun masih jauh lebih baik sholat berjamaah satu waktu. Ya, sholat dengan berjamaah itu nilainya jauh lebih baik daripada sholat selama 40 tahun di rumah sendirian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, amalan yang dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, yaitu muhafazatus sholawat, menjaga, memelihara, memperhatikan sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah dalam ayat ini, hafizu, jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian, ala sholawati, sholat, maksudnya sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Jaga, kata Allah, jangan diabaikan, jangan disepelekan, jangan dianggap remeh, sebab siksaannya berat nanti. Wassalatil wusta, dan sholat wusta, maksudnya menurut para ulama ahli tafsir kebanyakan berpendapat yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Waqumu, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian lillahi, semata-mata karena Allah. Lakukan sholat karena Allah, karena Allah tidak akan menerima sholat yang kita kerjakan. Allah tidak akan menerima amal ibadah apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Awas, jangan sampai masuk sifat riya. Kalau kita sedang sholat tapi masuk sifat riya di hati kita, ingin dipuji oleh manusia, sebenarnya kita sedang berbuat dosa kepada Allah, sedang melakukan syirik kecil. Hati-hati.
Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik. Min an usyrika bika, kepada Engkau. Syai'an, akan sesuatu a'lamu, yang aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak mengetahuinya. Ya kalau kita menyembah selain Allah, kita nggak mau. Tapi banyak perbuatan-perbuatan yang kita nggak tahu ternyata itu perbuatan syirik. Di antaranya mengharapkan pujian dari manusia. Itu udah syirik. Syirik kecil itu, syirikul asghar. Menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Bahkan kita akan dimasukkan ke neraka. Karena Allah sangat tidak suka disekutukan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah jika kamu mengetahui. Para jamaah, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kita persingkat saja. Yang kedua adalah wassodakoh. Yang kedua amalannya adalah bersodakoh. Gemar bersodakoh, suka bersodakoh. Orang miskin yang suka bersodakoh walaupun kecil itu jauh lebih baik daripada orang kaya yang tidak suka sodakoh. Bahkan orang bodoh yang ibadahnya biasa-biasa tapi dermawan, selalu ingin menginfakkan, mensodakohkan hartanya di jalan Allah, itu lebih baik daripada orang alim yang pelit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita bersodakoh, baik kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, atau bersodakoh untuk kemakmuran masjid, bersodakoh kepada guru-guru kita, sahabat kita, saudara-saudara kita. Semakin banyak kita bersodakoh, dan sodakoh itu kita kerjakan, kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, maka niscaya alam kubur kita oleh Allah akan semakin diluaskan, semakin dilapangkan, semakin diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Solat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang, karena kita solat bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri, supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, surah Al-Ankabut ayat 45. Kita zakat, kita puasa yang kita kerjakan belum membuat Allah senang, karena puasa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga kita selamat dunia akhirat. Tapi ketika kita bersodakoh, Allah senang melihat kita. Sodakoh itu membuat Allah senang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sodakoh itu kan yang penting ikhlas. Betul nggak kira-kira? Betul salah? Sodakoh itu yang penting ikhlas. Penting ikhlas itu. Daripada sodakoh sedikit nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Nah itu yang luar biasa. Ini udah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya mendingan besar sodakohnya, gede sodakohnya, ikhlas. Masya Allah. Sampai-sampai saking pentingnya sodakoh, sampai-sampai Rasulullah berpesan, ittaqun naro walau bisyiki tamrah. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka, walaupun hanya dengan bersodakoh sebutir kurma. Saking pentingnya sodakoh. Kita disuruh menjaga diri kita dari sentuhan api neraka, walaupun hanya dengan bersodakoh sebutir kurma. Masya Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Amalannya adalah wa qiraatul Quran, membiasakan untuk selalu gemar membaca Al-Quran. Dalam hadis terangkan, barang siapa yang suka membaca Al-Quran, kemudian dia mengaplikasikan, memanifestasikan, merealisasikan ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari,
Artinya Al-Quran ini benar-benar dijadikan pedoman hidupnya, dijadikan imam bagi dirinya. Dia halalkan apa yang Al-Quran halalkan, dia haramkan apa yang Al-Quran haramkan, maka adkhalahullahu jannata. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wasappa'ahu bisab'ina min ahli baitihi. Dan nanti di hari kiamat orang tersebut oleh Allah akan diberikan izin untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Qad wajabat lahum munar, yang sudah nyata-nyata akan dimasukkan ke neraka. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran di hari kiamat nanti oleh Allah akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata akan dimasukkan ke neraka. Akhirnya mereka selamat karena mendapatkan syafaat dari orang yang suka membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepada kalian memberikan syafaat kepada kalian nanti di hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa kasratu tasbih, memperbanyak membaca tasbih, memahasucikan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi jangan sampai lupa. Setiap pagi kita baca tasbih 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Nanti pada asar sore baca lagi subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Nanti di waktu sahur sebelum subuh baca lagi subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah. Nah, itu 4 perkara amalan yang apabila kita membiasakannya, menjaganya, mengamalkannya, insya Allah kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur, dan alam kubur kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman-taman surga. Kemudian yang 4 perkara lagi yang harus kita jauhi adalah fa'ammal arba'atul lati yajtanibuha, maka adapun 4 perkara yang harus kita jauhi, yaitu balkitbu, yang pertama berkata dusta, berkata bohong. Laisal mu'min bikadzibin, tidak pantas dikatakan sebagai orang yang beriman kalau suka bohong. Awas, berkata bohong jangan dianggap remeh. Itu ada kaitannya dengan keimanan kita. Bisa-bisa iman kita rusak karena kita banyak berkata bohong. Omdo. Nah, orang yang tukang bohong lebih layak disebut orang munafik. Karena salah satu di antara ciri-cirinya orang munafik adalah ijah hadasa kadzaba, apabila ia berkata selalu bohong. Dan orang munafik itu di akhirat oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menegaskan, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Itu ada di Quran. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Karena orang munafik itu sebenarnya mereka hatinya ingkar kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Mereka mengaku beriman hanya di mulut saja tapi hatinya ingkar. Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Mereka serigala berbulu domba, musuh dalam selimut, duri dalam duga, dalam apa? Duri dalam daging, bukan dugang. Daging. Saking semangatnya bilang daging dugang. Kita persingkat. Kemudian yang kedua, wal khianatu, khianat. Ketika mendapatkan amanah dia berlaku khianat. Mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat, oleh orang lain, dia khianat. La amanata, la imana liman la amanatalah.
Kata Rasulullah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah. Lawan daripada amanah adalah khianat. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Tadi yang pertama berkata dusta, yang kedua khianat, yang ketiga wan namimatu, namimah, tukang adu domba. Nah. Adu ayam juga nggak boleh. Yang dibolehkan ngadu itu cuma suami istri boleh ngadu tuh. Boleh ngadu itu suami istri mah ya. Ngadu apa? Nggak tahu saya juga. Itu mah halal. Namimah, ngadu domba, memfitnah orang lain. La yadkhul jannata namamun, kata Rasulullah. Sekali-kali tidak akan masuk surga namamun, orang yang tukang ngadu tukang memfitnah. Dan yang keempat wal baul, kencing bigori istinja, tanpa istinja. Kencing tapi nggak cebok. Habis kencing dia kencing tuh, ya dalam perjalanan dia pengen kencing kebelet, berhenti mobilnya, ban dikencingin tuh, nggak ada air, langsung resleting tutup lagi. Kemudian di rest area berhenti, mau sholat zuhur, langsung wudu. Yang wudunya nggak sah, nggak sah wudunya, karena ada sisa air kencing yang nempel di kulup hasapannya dan kemudian nempel ke celananya, nggak sah sholatnya. Kebanyakan orang akan mendapatkan azab kubur gara-gara kencing nggak pernah Awas jangan dianggap remeh nih kencing. Masya Allah, cebok wajib istinja. Makanya di sini Rasulullah bersabda nih, tanajjahu anil baul fa inna amma ta'ajabal qabri minhu. Kata Rasulullah, beristinjalah kalian, bebersihlah kalian dari setelah kalian kencing, karena sesungguhnya pada umumnya kebanyakan orang akan mendapatkan azab kubur minhu, daripada tidak cebok setelah kencing. Nauzubillah min dzalik. Itulah 4 perkara yang harus diamalkan dan 4 perkara yang harus dijauhi. Insya Allah dengan mengamalkan 4 perkara tersebut yang harus kita amalkan, yaitu 1. Menjaga sholat, yang kedua gemar bersedekah, yang ketiga gemar membaca Quran, dan yang keempat membaca tasbih. Dan kemudian kita menjauhi 4 perkara: 1. Berkata dusta, 2. Berkhianat, 3. Namimah, kemudian yang keempat menjauhi kencing tidak cebok. Insya Allah amalan ini apabila kita amalkan, kita lakukan, kita biasakan, insya Allah dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Demikian materi yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau kita duduk di majlis ilmu, baca doanya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berilah aku manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan berilah aku rezeki yang dapat memberi manfaat kepadaku. Itulah doa yang seyogyanya kita baca manakala kita hadir di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Hafalkan? Coba ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau baru sekali belum ketangkep. Harus 100 kali baru ketangkep. Bercanda aja, ini bercanda aja. Coba kita ulangi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Insya Allah gampang kalau sudah hafal mah. Kalau sudah hafal gampang insya Allah. Tapi kalau belum hafal susah. Demikian saya kembalikan dulu kepada
Bapak Wawan barangkali ada yang mau bertanya, ya Pak Wawan ya. Tapi jangan banyak orang ya, jangan banyak-banyak. Ya, cukup 3 orang aja. Jangan 10 orang, jangan kebanyakan. Ya, kami persilakan Bapak-bapak yang mau dipertanyakan dan juga mungkin di depan sudah menanti itu untuk harapannya. Jadi Bapak bertanya tadi kan cukup maksimal 3 dan pertanyaannya singkat dan padat. Ya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah meninggal dunia sebelum jasadnya dikubur, sebelum dikubur itu apakah dia akan mendapatkan siksa kubur, Pak Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, siap. Terima kasih, pertanyaan yang sangat indah. Yang sangat bagus ini pertanyaan, jarang ditanyakan ini. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan siksa kubur sebelum dikubur? Bapak bisa memahami pertanyaan ini? Bisa memahami pertanyaan ini? Bisa kan? Belum masuk alam kubur, apakah sudah mendapatkan azab kubur? Ya enggak, karena dia belum masuk, belum dikubur. Nah, jadi kalau kita pengen tahu apakah kita akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, ya kitanya masuk dulu ke alam kubur, baru tahu. Jadi begitu Pak ya. Jadi insya Allah orang yang sudah meninggal dunia, kalau jenazahnya, jasadnya, mayitnya belum masuk alam kubur, tidak akan mendapat azab kubur, karena belum masuk. Kita nggak akan tahu keadaan di ruangan Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah kalau kita belum masuk. Oh, ternyata banyak orang tuh, baru tahu karena udah masuk kan. Nah, seperti itu logikanya. Begitu Pak ya. Dengan Pak siapa? Bapak Ropik. Ya, terima kasih Pak Ropik ya. Masih ada 2 orang penanya lagi. Monggo. Ya. Terus gimana yang kalau meninggalnya tenggelam, kebakar, meledak di bom gitu? Iya. Iya. Tergantung orangnya. Dimakan. Kalau yang tenggelamnya orang kafir tetap masuk neraka. Atau orang pelaku maksiat sedang melakukan maksiat, sedang melakukan zina di atas kapal lautnya tenggelam, yang masuk neraka. Tergantung orangnya. Ya, itu kan masih umum kalimatnya. Walaupun nggak dikubur gitu ya? Hah? Meninggalnya nggak dikubur. Oh, maksudnya kaitannya dengan azab kubur. Ya. Oh, tetap. Dimanapun manusia meninggalnya dan apapun penyebab meninggal dunianya, apakah meninggal dunianya di lautan, kemudian dimakan ikan paus, atau meninggal dunianya dibakar kemudian jadi abu, tetap mereka akan mendapatkan azab kubur. Nanti Allah akan menggiring mereka ke satu alam, namanya alam kubur. Cuma kita nggak tahu, gitu. Tetap ada. Karena alam kubur itu mesti kan alam yang akan kita alami, alam yang sudah kita alami dan sedang kita alami dan yang akan kita alami, diantaranya yang sudah dialami pertama alam arwah. Kita nggak ingat, kita pernah hidup di alam arwah. Dan saat itu Allah bertanya kepada kita, cuma kita nggak ingat. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab. Kita sempat menjawab ketika kita masih ruh di alam arwah. Apa kata kita? Bala syahidna. Ya betul, kami menyaksikan bahwa engkau Tuhan kami. Allah ciptakan surga untuk orang beriman. Kemudian alam kedua, alam kita pernah hidup di alam rahim 9 tahun, tapi kita nggak ingat. 9 bulan. Ya maksud saya 9 bulan. Biasa aja lah Pak. Menigala. Bercanda. Ya kalau gitu nggak protes satu. Ini aja saya mancing biar pada nggak ngantuk. Padahal bener asli lupa. Ya, 9 bulan maksud saya, gitu. Imam Syafi'i 2 tahun. Hah? Bentar. Ini mau ngobrol nih. Kita ambil yang umum aja, yang sesuai dengan ada dalam hadis. Itu mah host pengecualian, nggak usah dibahas itu mah. Emang kamu jadi Imam Syafi'i apa? Nah,
Kita ambil yang umum aja. Rata-rata kita pernah hidup di alam rohim ya. Alam rohim 9 bulan. Nah selama 9 bulan apa yang kita lakukan kita nggak tahu dan nggak ingat. Tapi kita pernah hidup di situ. Yang ketiga alam dunia sekarang sedang kita alami. Nanti ketika kita meninggal dunia kita akan masuk alam keempat, alam barzah, alam penantian. Itu alam barzah itu terminal antara dunia dan akhir. Itu belum masuk alam akhirat. Alam kubur itu belum masuk alam akhirat. Nah nanti dibangkitkan tuh. Ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkala yang kedua, maka seluruh yang sudah mati, baik matinya di kubur, di lautan, dibakar, hancur, semuanya oleh Allah akan dihidupkan kembali, dibangkitkan. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan menumbuhkan pohon-pohonan. Mudah bagi Allah. Kemudian mereka dihalau, digiring ke padang mahsyar. Nah itu alam mahsyar. Kemudian di situ ada beberapa proses yang harus kita lalui. Proses timbangan amal, pembagian kita perba amal, proses melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke sorga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, yang kalau kita jatuhlah ke dalam kobar api neraka. Itu jembatan menuju ke sorga. Semuanya pasti akan lewat jembatan itu, dan yang akan selamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah. Sementara orang-orang munafik, orang-orang kafir, pasti mereka akan tergelincir kakinya dan masuklah mereka ke dalam kobaran api neraka. Jadi tetap semuanya pasti akan mengalami alam kubur, alam barzah. Satu lagi ya. Allah Pak Ustaz. Ya, oh Pak Yuli, bangga Pak Yuli. Mohon dikasih semangat Pak Ustaz. Ya. Kadang jemaah ini kan untuk menutup saf yang depan itu ogah-ogahan. Oh iya. Ya kan? Terutama saf kanan atau kiri yang depan. Kadang-kadang orang yang suruh maju, dia yang di belakang. Kemudian untuk merapatkan saf, ya, apa motivasinya supaya mereka biar semangat? Ya. Biar berebut ya bisa kita. Ya. Baik Pak Yuli, terima kasih. Sebenarnya Rasulullah juga memperingatkan kepada kita selaku umatnya yang notabene kita mengaku cinta beliau dan mengharap syafaat dari beliau. Banyak hadis diantaranya sabda beliau adalah sawu supupakum fa inna taswiyata supub min iqamatis shalah. Dalam hadis riwayat lainnya berbunyi min tamami shalah. Kata Rasulullah, luruskan oleh kalian dan rapatkan oleh kalian barisan salat kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan salat, merapatkan barisan sholat itu adalah merupakan bagian dari menegakkan sholat yang sempurna. Jadi kalau sholat berjamaah yang kita lakukan ingin sempurna, rapatkan barisannya. Tidak boleh ada celah yang kosong. Kata Rasulullah, penuhilah celah-celah yang kosong. Karena sesungguhnya celah yang kosong itu akan diisi oleh syaitan yang menampakkan sebagai anak kambing. Termasuk anak kecil yang belum diwajibkan sholat Jumat. Kan ada 4 golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Pertama, abdun mamluk, hamba sahai atau budak. Yang kedua, imra'atun, perempuan. Yang ketiga, sobiun, anak kecil yang belum mukalaf, yang belum tertaklif oleh hukum agama. Yang keempat, maridun, orang yang sakit, yang sekiranya sakitnya itu menyebabkan dia sama sekali tidak mampu untuk sholat Jumat. Nah mereka cukup sholat zuhur di rumah. Nah anak kecil posisikan di belakang laki-laki dewasa, jangan di depan. Bukan berarti nggak boleh, karena keberadaan anak kecil di sop yang depan itu dinilai tidak ada keberadaannya. Kenapa? Karena anak kecil belum diwajibkan sholat Jumat. Itu. Ini kalau ditinjau dari kacamata agama. Walaupun secara mata kasat ada orang di situ anak kecil, tapi tinjauan hukum tidak ada karena mereka belum diwajibkan sholat Jumat. Nah berarti itu akan diisi oleh syaitan sebagai anak kambing. Makanya kata Rasulullah, khairu supub lirijal, khairu supupi rijal awaluha, wasaruha akhiruha, wa khairu supupi nisa akhiruha, wasaruha awaluha. Kata Rasulullah, sebaik-baik sop, nyebutnya sop jangan sap, sop karena huruf sod dia bilang so jangan sa.
Sebaik-baik shop atau barisan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki dewasa adalah awaluha, barisan yang depan. Artinya barisan yang pertama itu jauh lebih baik daripada barisan yang kedua. Barisan yang kedua jauh lebih baik daripada barisan yang ketiga. Barisan yang ketiga jauh lebih baik daripada barisan yang keempat, dan seterusnya sampai barisan paling belakang. Jadi kalau kita ingin menjadi yang terbaik dalam sholat berjamaah, posisikan laki-laki dewasa di barisan pertama. Dan kita mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Itu dicatat sama jauh lebih baik daripada ibadah haji 1000 kali. Masya Allah. Sholat berjamaah kita selalu berusaha untuk menjadi makmum muwafiq, makmum yang mengikuti imam dari awal. Bahkan kita mendapatkan takbiratul ihram imam, takbiratul ula imam. Itu ada 6 fadilah buat kita nanti. Nah, dan seburuk-buruknya shop barisan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki adalah yang paling belakang, kata Rasulullah. Nah, kebanyakan kita milih yang belakang ya. Sama Nabi mau dikasih yang baik, kita malah milih yang buruk. Bingung saya mah. Umpamanya kata Nabi, wahai umatku, bersegeralah kalian untuk melakukan sholat berjamaah. Barang siapa yang mendapatkan shop terdepan, aku kasih hadiah mobil Alphard. Kira-kira orang berlomba-lomba enggak? Ingin terdepan. Masya Allah. Kemudian sebaik-baik shop atau barisan dalam sholat berjamaah bagi wanita dewasa yang paling belakang kalau wanita. Dan seburuk-buruknya sebaliknya yang paling depan. Jadi susunannya yang rapi, laki-laki dewasa. Terus baru anak-anak laki-lakinya kecil. Baru ibu-ibu kalau umpama sholat tarawih atau Idul Fitri gitu ya. Begitu susunannya. Jadi jangan sampai kita, ya pertama jangan sampai ada celah yang kosong dalam barisan sholat berjamaah. Isi. Kemudian luruskan dan rapatkan. Itu penting banget untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Barangkali itu aja Pak Yuli ya. Nanti kurangnya tambahin sendiri. Udah cukup ya 3 orang ya. Demikian saya tutup dulu ya. Saya ceramah ya. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan pahalanya untuk kita nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tutup kajian ini. Sebelum kita tutup baiknya dalam beberapa tadi untuk memberikan doa sahabatnya ada Tasbih kafaratul majlis. dan juga kalau ada jemaah yang sakit yang bisa bergabung dengan kami ini, dan juga kepada teman-teman kita yang belum bisa mengangkat kaki, semoga nanti diberikan nanti setiap kali bisa berkumpul bersama dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Silakan kepada Pak Ustaz Ali atau Saudara Ustaz. Tafadhal Ustaz. Hadirin sekalian, demi kesempurnaan tampil kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Amin ya Allah. 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 Allahumma salli wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.